Halo guys, balik lagi ke channel aku. Kali ini aku akan mereview film Korea yang berjudul The Call yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan seorang wanita yang bernama Soyeon menemukan telepon rumah tua dan ia kerap kali mendapatkan panggilan telepon misterius yang mengakibatkan takdir hidupnya berubah berkali-kali. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke alur filmnya. Awal film diperlihatkan seorang wanita yang akan pindah rumah, bernama Soyeon. Ia diantar oleh pamannya, Song-Hu. Apesnya, HP Soyeon yang ketinggalan di kereta. Pamannya ingin meminjamkan HP-nya kepada Soyeon, namun Soyeon menolak, karena di rumah barunya pasti ada telepon rumah. Setibanya di rumah baru, Soyeon langsung mencari telepon rumah di gudang. Pas udah dapet, ia langsung menelpon HP-nya yang hilang. Tapi masalahnya, orang yang nemuin HP Soyeon gak mau mengembalikan HP tersebut. Pas lagi asik lacak HP-nya, tiba-tiba telepon rumah berdering, dan Soyeon pun mengangkatnya. Orang yang menelpon tersebut seakan lagi curhat. Pas orang yang nelpon sadar, kalau dia salah sambung, telepon pun langsung dimatikan. Scene beralih ke rumah sakit. Terlihat Soyeon sedang mengunjungi ibunya. Karena konflik di masa lalu, Soyeon bertingkah acuh tak acuh pada ibunya dan pergi mengunjungi makam ayahnya. Setibanya Soyeon di rumah, telepon rumah berdering lagi dan ia pun buru-buru mengangkatnya. Orang yang ditelepon tersebut masih menganggap Soyeon adalah Sun-hye. Ia meminta tolong padanya dan memberikan alamatnya, tapi Soyeon kekeh bilang kalau orang tersebut salah sambung. Soyeon pun tersadar kalau alamat yang disebutkan orang salah sambung itu adalah alamat rumahnya. Pas Soyeon lagi enak-enak tidur, tiba-tiba ada suara misterius dan ia pun langsung mengeceknya. Soyeon mau memasang foto keluarganya di dinding. Pas lagi pakunya malah tembus terus, seakan-akan di sebelah dinding tersebut ada ruang kosong. Ia pun membongkar dindingnya dan menyadari ada ruang bawah tanah dan ia pun mengeceknya. Ada sebuah kardus di sudut ruangan. Soyeon yang takut tapi kepo, ia memberanikan diri untuk membukanya. Kardus tersebut berisi banyak jimat dan ada diary. Soyeon tertarik dengan diary di dalam kardus dan membukanya. Terlihat tulisan tersebut menunjukkan tahun 1999 dan ada foto pemiliknya. Soyeon pun bertanya pada pamannya. Ternyata wanita itu bernama Yongsuk. Tapi pas Soyeon mencoba menggali informasi, Song-Hu langsung menghindar. Ketika di jalan pulang, Soyeon melihat sebuah toko bernama Toko Sun-hye. Ia pun teringat dengan perkataan Yongsuk, namun Soyeon mengabaikannya dan balik pulang. Telepon rumah berdering kembali. Yongsuk berteriak minta tolong kalau dia mau dibakar sama ibunya. Di scene lain diperlihatkan Yongsuk dan ibunya memperebutkan api di lorong tangga. Tapi anehnya, asapnya terhubung di rumah Soyeon. Soyeon mengecek tangga tersebut, terlihat ada bara api di mana-mana. Keesokan harinya, telepon berdering lagi, dan Soyeon tetap mengangkatnya. Yongsuk bertanya kenapa dia terus mengabaikan teleponnya. Lambat laun, Soyeon mulai menyadari bahwa telepon rumahnya tersambung dengan masa lampau. Yongsuk ternyata tinggal di rumah yang sekarang ia tempati, namun berbeda 20 tahun. Soyeon bertanya tentang suatu kalimat yang ada di diary Yongsuk. Yongsuk pun mengecek diary-nya dan kalimat yang diucapkan Soyeon sama. Agar Yongsuk percaya bahwa ia dari masa depan, Soyeon bilang kalau malam ini ada kecelakaan pesawat. Di scene lain, Yongsuk berada di meja makan sambil menonton TV. Ibunya memaksa Yongsuk makan dan mengancam akan mengembalikannya ke rumah sakit jiwa jika ia nggak nurut. Yongsuk pun makan dengan tergesa-gesa seperti orang kelaparan. TV pun menayangkan berita kecelakaan persis seperti yang dikatakan Soyeon. Ia pun bergegas menelpon Soyeon. Setelah berbincang-bincang, Soyeon menyetel musik So Taiji dari YouTube dan mencoba mendekatkan teleponnya ke laptop. Soyeon juga menceritakan perjalanan hidup So Taiji idolanya Yongsuk setelah tahun 2000-an dan juga bercerita tentang kecanggihan di masa depan. Namun Yongsuk tidak mempercayainya. Yongsuk berkata kalau ibu tirinya seorang dukun dan merasa kalau Yongsuk punya nasib buruk.
Sebab itu, ibu tirinya memperlakukan Yongsuk dengan semaunya sendiri. Soyeon pun akhirnya menceritakan juga tentang keluarganya. Ayahnya meninggal karena kebakaran yang disebabkan oleh ibunya. Yongsuk mendengar suara ibunya akan datang dan langsung menutup telepon. Scene berikutnya diperlihatkan Soyeon kecil bersama keluarganya sedang melihat-lihat rumah yang ingin dibeli. Pas ibu Soyeon tertarik pada satu kamar, ia meminta izin untuk melihatnya. Namun pemilik rumah yang ternyata ibu Yongsuk bilang kalau itu adalah kamar anaknya. Yongsuk pun keluar lalu menghampiri Soyeon kecil dan memastikan kalau anak itu benar-benar Soyeon kecil. Yongsuk segera menelpon Soyeon dan menyuruhnya mendengarkan suara ayahnya. Soyeon pun menangis bahagia. Yongsuk punya ide ingin menghidupkan kembali ayahnya. Hari ini di alam Yongsuk tepat tanggal kematian ayah Soyeon. Yongsuk mengendap-endap pergi ke rumah Soyeon dengan berlari sekuat tenaga. Di sisi lain terlihat Soyeon kecil sedang bermain masak-masakan sambil menonton TV. Dan ada ibu Soyeon yang sedang mengecat kuku dan terlihat ada kompor yang menyala. Yongsuk mengamati mereka dari jendela. Setelah ibu Soyeon pergi dengan sigap, Yongsuk mematikan kompor. Soyeon yang sedang menunggu kabar dari Yongsuk, tiba-tiba telepon rumahnya berubah jadi handphone dan terus berdering. Soyeon seperti pindah ke dimensi dan berakhir ke dunianya yang baru. Soyeon yang masih bingung, ia pun pergi ke sekeliling rumah dan mendapati ayah ibunya sehat walafiat. Soyeon berterima kasih banyak pada Yongsuk. Mereka pun semakin sering berkomunikasi dan keduanya pun menjadi teman baik. Yongsuk senang merekam lagu-lagu terbaru dari telepon menggunakan Walkman dan menyimpannya di kaset. Soyeon kini sibuk dengan kehidupan barunya. Ia pun sering mengabaikan telepon dari Yongsuk. Soyeon baru saja pulang bersama kedua orang tuanya. Ia bergegas ke kamar karena ada suara telepon berdering. Namun Yongsuk terdengar sangat marah sebab Soyeon jarang menelponnya lagi. Tiba-tiba terdengar suara kegaduhan dari telepon. Ibu Yongsuk memperingatkan Soyeon agar tidak berhubungan lagi dengan anaknya. Yongsuk diikat dan dibacain mantra-mantra, dicipratin lalu dicambuk tanpa henti. Ibu Yongsuk dapat penglihatan kalau anaknya bakalan jadi psikopat di masa depan. Di sisi lain, Soyeon mencari informasi tentang Yongsuk dan menemukan fakta bahwa Yongsuk mati dibunuh ibu tirinya saat ritual. Soyeon pun ingin membantu menghindari takdir Yongsuk dari kematian dan memperingatkannya bahwa malam ini adalah hari kematiannya. Ibu Yongsuk datang dengan mengendap-endap sambil membawa pisau, lalu menusuk ke kasur tempat Yongsuk tidur. Tapi ia menyadari kalau di balik selimut Yongsuk nggak ada. Ternyata Yongsuk menunggu di balik pintu. Ia pun marah pada ibunya. Lalu ia menikam ibunya menggunakan pisau hingga tewas. Yongsuk terlihat menikmati kehidupan barunya. Ia pun makan sepuasnya dan shopping. Songhoo mendatangi rumah Soyeon membawakan stroberi dan mereka pun makan bersama. Namun di hari yang sama di masa lampau, Songhoo juga mendatangi rumah Yongsuk untuk memberikan stroberi hasil panennya. Yongsuk muncul dan memamerkan baju-baju yang dibelinya. Karena Yongsuk sibuk mencoba baju baru, Songhoo meletakkan sendiri stroberi ke kulkas. Tanpa sengaja, ia melihat mayat yang terbungkus plastik hitam. Songhoo ketakutan dan Yongsik melihat kalau kejahatannya ketahuan. Lalu, Yongsik pergi mencari alat pemadam api. Songhoo melihat telepon rumah dan merintih minta tolong. Telepon tersebut terhubung ke Soyeon. Pas Soyeon lagi serius-serius dengerin, telepon tersebut mati dan ia pun bergegas ke bawah. Namun Songhoo yang tadi makan bersama mereka tiba-tiba tidak ada. Ia bertanya pada orang tuanya, namun mereka tidak kenal dengan Songhoo. Soyeon pergi ke kebun stroberi dan melihat kebunnya porak-poranda, seperti lama tidak terurus. Ia pun pergi ke kantor polisi mencari informasi tentang Songhoo. Polisi membuka catatan kasus tentang tahun 1999. Songhoo telah dibunuh dan tersangkanya adalah Yongsuk. Di dunia Yongsuk, ia sedang kedatangan tamu polisi yang mencari saksi menghilangnya Songhoo. Setiap pertanyaan yang dilontarkan polisi, Yongsuk selalu berbohong, namun polisi curiga berat terhadapnya.
Soyeon pergi ke toko Sunhae. Ia bertanya tentang Yongsuk padanya. Sunhae bercerita bahwa ia dulu berteman padanya dan diam-diam sering mengantar kue. Lalu, tiba-tiba Sunhae memperlihatkan bekas luka kakinya pada Soyeon. Jika bukan karena ibu Yongsuk, mungkin dirinya tidak akan hidup sampai sekarang. Soyeon pun menelpon Yongsuk dan ingin Yongsuk jujur kalau dia yang bunuh ibunya sendiri dan paman Chonghu. Awalnya Yongsuk mengelak. Soyeon memberitahu kalau dia bakalan jadi pembunuh berantai dan akan dipenjara seumur hidup. Yongsuk mengancam Soyeon dan menyuruhnya mencari tahu barang bukti apa yang kelak ditemukan polisi. Soyeon pun panik dan memutus kabel telepon. Polisi mencari informasi tentang Yongsuk. Diketahui bahwa Yongsuk menderita gangguan kepribadian ambang dan gangguan kepribadian antisosial. Sekilas info, gangguan ambang ini biasanya moodnya suka berubah-ubah, berpikir buruk tentang dirinya sendiri, dan senang membahayakan diri sendiri. Sedangkan gangguan antisosial, dia nggak punya rasa kasih sayang, mengabaikan hukum, dan terus mengulang kesalahan tanpa belajar. Kedua gangguan ini berasal dari genetik, lingkungan, dan pola asuh yang salah. Menurut aku sih, ya gangguan kepribadian Yongsuk tercipta dari pola asuh ibu tirinya. Secara ritual-ritual yang digunakan ibunya menggunakan kekerasan karena ia takut dengan ramalannya sendiri yang berkata bahwa di masa depan Yongsuk bakalan jadi psikopat. Tanpa sadar, ibu tirinya sendirilah yang menciptakan Yongsuk menjadi psikopat. Oke lanjut, keberuntungan masih berpihak pada Yongsuk. Ayah Soyeon dan Soyeon kecil berkunjung ke rumah Yongsuk. Sedangkan di dunia Soyeon, ia sedang belajar menyetir mobil bersama ayahnya. Namun tiba-tiba tubuh ayah Soyeon seperti akan menghilang. Soyeon pun menangis histeris. Benda-benda di sekitarnya mulai sirna. Ia pun berlari pulang ke rumahnya. Rumah yang sebelumnya mewah berganti menjadi rumah lapuk tak berpenghuni. Suara telepon berdering. Yongsuk ngotot menyuruh Soyeon mencari bukti pembunuhannya dengan ancaman menjadikan Soyeon kecil tawanannya dan juga mengancam akan menyakiti Soyeon kecil dan ibunya. Soyeon pun cuman bisa pasrah menurutinya. Akhirnya ia menemukan barang buktinya, yaitu sebuah pisau yang Yongsuk buang lalu dipungut tukang sampah. Yongsuk pun pergi ke tempat tukang sampah sambil menunggu tukang sampah tiba. Yongsuk keluar karena mendengar sesuatu. Ternyata gas yang ada di dalam bocor. Ketika Yongsuk mau balik lagi, gas itu pun meledak mengenai dirinya. Ternyata Soyeon sengaja menjebaknya. Namun Yongsik masih selamat. Soyeon dewasa meminta damai, tapi Yongsuk nggak mau dengar. Kemudian Yongsuk menumpahkan air panas di tubuh Soyeon kecil. Rasa sakitnya sampai terasa ke Soyeon dewasa. Yongsuk menceritakan kejadian sebenarnya tentang kematian ayah Soyeon, bukan salah ibunya. Ibunya sudah mematikan gas sebelum pergi. Namun Soyeon menyalakan kembali apinya. Soyeon selama ini melimpahkan kesalahan dirinya kepada ibunya. Soyeon pun pergi membobol kantor polisi untuk mencari catatan kriminal Yongsuk. Seketika tulisan kriminal Yongsuk pun hilang. Di dunia Yongsuk, ia membakar barang buktinya. Takdir Yongsuk berubah lagi. Soyeon yang awalnya berada di rumah sekarang berpindah tempat ke ruangan yang penuh dengan kulkas. Dan syukurnya ia masih memegang buku catatan kepolisian. Sekarang ada dua Yongsuk di sini. Yongsuk lampau dan Yongsuk masa depan. Soyeon mengendap-endap mencari telepon rumah. Di dunia lain, ibu Soyeon dan polisi pergi ke rumah Yongsuk untuk mencari tahu keberadaan anak dan suaminya. Yongsuk hanya menjawab dengan santai dan mengarang. Ibu Soyeon menemukan jepit rambut anaknya di lantai. Karena curiga, mereka pun memeriksa ke segala ruangan, tapi tidak menemukannya. Ibu Yongsuk pun mengambil telepon rumah mencoba menelpon suaminya. Telepon tersebut terhubung ke dunia Soyeon. Soyeon memperingatkan ibunya untuk pergi dari rumah tersebut. Seketika Yongsuk langsung membacok polisi tersebut.
Di saat yang bersamaan, di masa depan, Yongsuk dewasa memukul kepala Soyeon. Mereka berdua berkelahi memperebutkan telepon rumah. Soyeon berlari sambil membawa telepon ke sebuah ruangan dan mengunci pintu. Di dunia lampau, ibu Soyeon melakukan hal yang sama. Soyeon dewasa mencoba menenangkan ibunya lewat telepon, lalu menyuruhnya mencari apa saja yang bisa dijadikan senjata. Ibu Soyeon mengira Yongsuk akan mendobrak pintu, tapi tiba-tiba terdengar suara Soyeon kecil dari luar, dan ibu Soyeon pun menghampirinya. Tepat di belakang, Yongsuk membacok punggung ibu Soyeon. Mereka pun berduel. Ibu Soyeon menggiring Yongsuk ke dalam ruangan. Soyeon dewasa melihat dinding penuh dengan cipratan darah. Ibu Soyeon lalu mendorong Yongsuk terjun dari lantai 2. Mereka pun jatuh bersama. Seketika Yongsuk masa depan menghilang dan takdir pun berubah lagi. Soyeon pergi ke sana kemari mencari ibunya dan akhirnya mereka bertemu lagi di kuburan. Soyeon menangis bahagia melihat ibunya masih sehat, tapi ada bekas luka di mana-mana. Ketika Soyeon berjalan pulang bersama, ibu Soyeon menghilang. Ternyata di dunia lampau Yongsuk terbangun sepertinya membunuh ibu Soyeon dan Soyeon menjadi tawanan selamanya. Cerita pun selesai. Pesan yang bisa diambil dari cerita ini adalah rasa penasaran bisa menjungkir balikan hidupmu, tapi hidup tidak akan lengkap sampai rasa penasaran tuntas. Saya pamit undur diri, mohon jika ada saran atau kritik silahkan komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.